Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala wa bahasal asnawiyyu. Wa bahasa lan bahas sapa al asnawiyyu sapa Imam al Asnawi wujuba ruku'in ing wajibe ruku'. Adraka kang nemu sapa musolli bihi kelawan ruku' rakaatan ing sak rakaat fil wakti ing dalam waktu. Jadi kemarin kan makmum untuk satu rakaat nek ancen menangi ruku' yang bisa tumakninah beserta imam. Itu ada catatannya menurut Imam Al Asnawi kalau memang itu di dalam waktu sholat itu. Kok misalkan kita jamaah dengan orang lain belum sampai ruku' ternyata sudah masuk waktu berikutnya, maka cara Imam Asnawi dia tidak mendapatkan satu rakaat. Sudah selesai kemarin, kurang sedikit ini. Wa yukabbiru lan maca takbir nadban kelawan sunnah sapa masbukun sapa makmum masbuk intaqala kang pindah sapa masbuk ma'ahu sartane imam. Jadi bagi makmum masbuk yang mengikuti imam maka perpindahannya juga sama. Misalkan dari itidal ke sujud, ya dia baca takbir. Bangun dari sujud, ya sama. Maksudnya dia disunahkan membaca takbir ketika intikal min ruknin ila ruknin akhar padha karo imame intaqala ma'ahu. Kenapa kok dia disunahkan takbir? Lintiqalihi karena pindahe masbuk. Dia kan pindah, imamnya pindah, dia ya pindah. Falau adrakahu, mongko lamun nemu sapa masbughu ing imam mu'tadilan hale wong kang iktidal. Jadi imam sudah iktidal, terus makmum masuk pada sholat, kabbaro mongko takbir sapa masbuk lil huwiyi krana arahe mudhun wama lan suwiji-wiji ba'dahu wama lan suwiji-wiji ba'dahu kang tetep ing dalem ba'dane huwiyi minal arkan. Jadi imam iktidal, kemudian waktu kita mengikuti imam sujud ya kita langsung takbiri, membaca takbir untuk turun kepada sujud. Karena imam pada saat kita mau ikut adalah dalam kondisi iktidal. Au sajidan utawa ingkang sujud. Masalan kelawan upamane ghaira sajdati tilawatin sakliyane sujud tilawah lam yukabbir mongko ora usah takbir sapa masbuk lil huwiyi maring mudun ilaihi lil huwiyi krana arahe mudun ilaihi maring sujud. Jadi kita takbiratul ihram langsung kita menuju ke sujud. Ya, tidak usah takbir lagi. Tidak usah takbir lagi ketika kita menuju ke sujud. Wa yuwafiqu lan metu'i sapa masbuk hu ing imam nadban kelawan sunnah fi dzikrima ing dalem nutur suwiji-wiji adraka kang nemu sapa masbuk hu ing imam
Wa yuwafiquhu fi dzikri ma adraka kang nemu sapa masbuk hu ing imam fihi ing dalem ma min tahmidin saking maca tahmid wa tasbihin lan tasbih wa tasyahudin lan tasyahud wa du'ain lan du'a wa kada lan iku kaya mengkono tahmid ila akhirih salatun utawi maca sholawat alal ali ing atase keluargane Kanjeng Nabi walau fi tasyahudil ma'mumi senajan ing dalam tasyahude makmum al awali kang awal kala ngendikahu ing mau wa yuwafiquhu sapa saikhuna sapa Imam Ibnu Hajar. Maksudnya apa? Ketika kita sebagai makmum masbuk, maka kita disunahkan membaca sesuai dengan tempatnya yang dilakukan imam. Maksudnya nek kalau yang mestinya secara tidak langsung kita paham ya mestinya imam ruko ya kita ruko dengan bacaan ruko. Ini misalnya apa? Yang berbeda. Misalkan imam ini tasahud akhir, sementara kita ketepaan tasahud awal. Kalau tasahud awal kan tidak disunahkan sholawat alal ali. Nah karena kita mengikuti imam, kita ya disunahkan membaca sholawat alal ali. Jadi bukan sekedar karena kita di tahiyat awal ternyata imam sudah tahiyat akhir, podo tahiyate. Terus sudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan sudah cukup ini. Karena imam belum salam ya wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Diterusno saja. Jadi istilahnya walaupun kita makmum masbuk tapi bacaan kita samakan dengan kita mengikuti bacaannya imam. Jadi misalkan kok ternyata imame seperti subuh apa? Kunut, padahal kita baru rakaat pertama. Ya kita harus kunut. Itu malah mutabae wajib orang melu kunut ya iso batal nanti. Iki maksudnya ngono wa yuwafiquhu fi dzikri ma adrakahu fihi min tahmidin ila akhirih. Jadi kita sesuaikan saja. Nek ruko kan bacaannya memang sama, kemudian sujud ya sama semua kecuali tadi tahiyat awal misalkan bagi makmum. Tapi bagi imam sudah tahiyat akhir. Maka kita sebagai makmum harus membaca sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting sudah melewati sholawat ala Sayyidina Muhammad. Kok ternyata imamnya belum salam, ya langsungkan saja, tidak apa-apa. Gini, walaupun sholawat alal ali fi tasyahudil awal. Ini tasyahud awalnya makmum. Titik. Wa yukabbiru lan maca takbir. Wa yukabbiru lan maca takbir. Masbukun sapa makmum masbuk, makmum sing mau ketinggalan. Lil qiyami krana arahe ngadeg. Ba'da salamaihi. Ing dalem ba'dane salam lorone imam. Ingkana lamun ana al mahallu apa panggonan alladzi jalasa kang lungguh sapa masbuk ma'ahu sartane imam fihi ing dalem mahal iku maudhi ujulusihi iku panggonan lungguhe makmum masbuk lawin faroda lamun ngijeni sapa masbuk kaan adroka kaya yen to nemu sapa masbuk hu ing imam fi salisati rubaiyatin ing dalem rakaat kaping telune salat kang bangsa petang rakaat aos saniyati maghribin utawa rakaat kaping pindune salat maghrib. Jadi maksudnya begini, kita imam masbuk disunahkan takbir setelah salamnya imam.
Kalau memang fi mahalihi. Fi mahali kan begini. Kalau kita sholat sendirian, itu setelah tahiyat awal kita disunahkan untuk takbir. Mau munggah itu loh, mau ke atas itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus kita naik Allahu Akbar. Ya kan? Nah, beda dengan rakaat pertama, rakaat ketiga. Rakaat pertama kita itu kan bangun dari rukuk terus istirahat. Kalau kita ingat sholat tasbih, kan kita tidak usah takbir waktu naik. Ya kan? Jadi ketika kita sholat tasbih, jalsatul istirahah, kita membaca tasbih 10, mau naik kita tidak usah takbir karena bukan tempatnya. Nah, di situ. Jadi kalau memang dia sholat sendiri, itu memang tempatnya takbir. Pada saat kita ikut imam salam, kita naik kembali, membaca takbir apa enggak? Kita lihat saja. Kalau memang tempatnya itu adalah rakaat-rakaat di mana kita disunahkan takbir, seperti rakaat kedua kita di dalam sholat, mau kan ketika kita masuk nduk gone sholat sing 4 rakaat, di rakaat kedua, rakaat ketiga, salah satu rubaiyatin, kita masuk di rakaat ketiga, imam sholat duhur. Berarti ketika imam sudah tahiyat akhir, kita dapat dua rakaat. Kalau kita masuknya di rakaat ketiga, imam sholat duhur, rakaat ketiga kita masuk mengikuti. Berarti rakaat keempat kita sudah rakaat kedua. Nah, imam salam, assalamualaikum, kita disunahkan membaca takbir untuk naik ke atas. Kenapa? Karena kalau sholat sendirian, makmum ini adalah sama dengan rakaat kedua. Nah, rakaat kedua itu setelah membaca tahiyat awal, kalau naik disunahkan membaca takbir. Paham ya? Nah itu atau saniyati maghribin, atau makmum datang pada rakaat keduanya imam sholat maghrib. Imam untuk rakaat masuk di rakaat kedua. Terus kita datang sebagai makmum. Berarti ketika imam tahiyat akhir, kita sebagai makmum mendapatkan 2 rakaat. Nah, 2 rakaat itu kan ketika imam membaca tahiyat akhir sama juga kita membaca tahiyat awal. Nah, orang kalau sholat sendirian setelah membaca tahiyat awal mau berdiri disunahkan membaca takbir. Bisa dipahami ya? Jadi nek enggak dipahami tenanan angil ya. Maksudnya begini. Wa yukabbiru tadi masbukun lil qiyami ba'da salamaihi. Makmum disunahkan membaca takbir ketika bersama-sama imam membaca tahiyat akhir untuk salam. Jadi imam ini sudah rakaat terakhir, makmum belum. Nah, ketika imam salam, maka makmum harus naik kembali untuk melanjutkan rakaatnya. Nah, makmum yang model seperti ini, yang naik kembali setelah imam membaca 2 salam, itu makmum seperti ini disunahkan membaca takbir jika memang kalau dia sholat sendirian disunahkan membaca takbir. Contohnya adalah ketika makmum tadi mulai mengikuti jamaah di rakaat ketiganya sholat yang 4 rakaat. Misalkan sholat duhur, kita sholat ngisya misalkan, kita masuk di rakaat ketiga, jadi imam membaca fatihah, kita masuk kita baca fatihah. Ketika imam tahiyat akhir, berarti kita sudah mendapatkan 2 rakaat, yang kalau sendirian berarti kita tahiyat awal. Nah, padahal kita paham, orang yang berdiri setelah tahiyat awal itu disunahkan membaca takbir. Paham ya? Atau kita masuk di rakaat keduanya sholat maghrib,
Contohnya hanya itu, sholat subuh tidak bisa. Sholat maghrib imam untuk kedua. Kita baru masuk mengikuti beliau di rakaat keduanya, saya rakaat pertama. Ketika imam di rakaat ketiga, tahiyat akhir saya sudah dapat kedua. Jadi secara otomatis ketika imam tahiyatul akhir, saya tahiyat awal padha karo. Wong imam tok loro saya dapat imam dapat 3, saya dapat 2. Cuman maca tahiyat kita kondisikan. Karena sudah sholawat ala Nabi ternyata imam belum selesai, ya kita teruskan sholawat alal ali. Imam salam kita naik dengan disunahkan membaca takbir. Karena kita disunahkan membaca takbir ketika kita bangun dari tahiyat awal. Kita ora dipahami tenan, agak sulit lawin faroda tadi. Selesai. Wa yarfa'u lan ngangkat sapa masbuk yadaihi ing tangan lorone masbuk. Tabaan krana arahe nganut li imamihi maring imame masbuk alqaimi kang ngadeg min tasyahudihi saking tasyahude imam al awali kang awal. Kan dari awal begini, sudah kaidah umum ya bagi imam atau munfarid. Ketika orang ini sudah secara umum ya, orang yang setelah tahiyat awal ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus kita disunahkan untuk naik. Allah naiknya baca takbir sambil mengangkat kedua tangan. Nah, persoalannya bagaimana posisi kita sebagai makmum ketika kita ketinggalan jamaah dengan imam, bukan muafik. Nah, muafik kan imam 2 kita 2, imam 3 kita 3. Ini tidak. Imam rakaat kedua berdiri di rakaat kedua, kita baru datang. Allahu Akbar, saya mengikuti jamaah dari belakang. Saya rakaat pertama, wong baru datang, imam sudah kedua. Ketika imam tahiyat awal, saya ikut tahiyat awal. Nah, pasca tahiyat awal selesai, imam berdiri. Allah, ini kan disunahkan takbir dan mengangkat kedua tangan. Maka saya sebagai makmum, walaupun mestinya saya di rakaat pertama, tapi karena mengikuti imam yang lagi tahiyat awal, kita juga nganut gayane ndokne tahiyat awal, yaitu berdiri dengan membaca takbir dan mengangkat kedua. Iki ngaji kadang bingung meneh ora ngaji. Ya itu kita pentingnya pokoknya ngantuk-ngantuk lah ngaji. Wis pokoke niate bismillah karena ini untuk keperluan kita sendiri. Ya sing nggo kitab, sing ora nggo kitab, sing ora nggo kitab kudu mententeng tenan dipahami. Nek ora ya ngalamun. Nek ngalamun ya bablas. Titik. Wa illam yakun, senajan ora ana apa tasyahud awal. Iki terusane mau ya. Wa illam yakun, senajan ora ana apa tasyahud awal, ora ana iku mahalla tasyahudihi, iku panggonane tasyahude masbuk. Walaupun tahiyat awal itu tidak tempat tahiyat awalnya makmum masbuk, dia baru dapat 1. Mau tak contohkan kan dapat 1. Karena mengikuti imam, dia disunahkan takbir, juga disunahkan mengangkat kedua tangan. Wala yatawarraku, lan ora linggih tawarruk sapa masbuk fi ghairi tasyahudi, ing dalem liyane tasyahude masbuk al akhiri kang akhir. Maksudnya apa? Dalam mengikuti gerakan imam, jadi ya dia duduknya menggunakan duduk iftiras.
tidak tawaruk. Kenapa? Karena pada saat imam di rakaat terakhir, dia mesti tidak di rakaat terakhir, wong namanya makmum masbuk. Kalau dia makmum muafek, imam untuk 1, imam untuk 2, dia juga 2, 3, 3, ini sekaruan. Maksudnya apa? Ketika imam ini duduk tawaruk karena sudah rakaat terakhir dan membaca tahiyat terakhir, belum tentu makmum juga sama. Nah, disinilah imam duduk tawaruk karena sudah di tasahud akhir, di tahiyat akhir, tapi saya sebagai makmum karena baru dapat 3 rakaat, ikut tahiyat, tapi tahiyat saya bukan tahiyat akhir, tapi tahiyat karena mengikuti. Maka duduk saya duduk tawaruk seperti di rakaat tasahud awal. Imame duduk tawaruk, makmume duduk iftiras. Aja nganut gitu ya. Imame duduk tawaruk di rakaat terakhir karena memang betul-betul di rakaat terakhir, tapi makmume duduk iftiras karena tidak di rakaat terakhir. Ikut mendukung. Wa yusannu lan den sunahaken lahu kedue makmum apa alla yakuma, apa mashab lahu maring masbuk ya, apa alla yakuma, apa yen ta ora ngadeg sapa masbuk illa ba'da taslimatayil imami, kejaba ing dalem ba'dane salam lorone imam. Jadi makmum masbuk diharapkan untuk tidak berdiri sebelum imam menyelesaikan 2 salam. Walaupun salam yang kedua hukumnya sunnah. Ya. Maksudnya dari ini sunnah. Jadi nek salam pertama Pak boleh, misalnya imam assalamualaikum warahmatullah, dia langsung berdiri. Boleh Pak, boleh karena sudah selesai. Tapi sunnahnya makmum menunggu 2 salamnya imam. Ya, walaupun sunnah, makanya disunahkan tidak diwajibkan. Yang diwajibkan ya salam pertama. Ketika salam pertama selesai assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum tak, berarti imam sudah menyelesaikan sholat. Disitulah makmum harus berdiri. Nah, tapi disunahkan sampai menunggu 2 salam. Waharuma lan haram muksun apa tengok-tengok ba'da taslimataihi ing dalem ba'dane salam lorone imam. Jadi imam sudah salam 2 kali, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makmum yang masih ketinggalan 2, 1 atau 3 dan berdiri. Jangan duduk berlama-lama karena imam sudah selesai. Nah, duduk berlama-lama haram dan batal. Ilam yakun wa haruma muksun ba'da taslimatahi ilam yakun lamun ora ana apa mahal iku mahalla julusihi iku panggonan lungguhe makmum. Ya kecuali makmum pada rakaat terakhir atau rakaat kedua, dia tahiyat awal durung ngasak selesai imam wes selesai, maka teruskan selesai tahiyat awal baru berdiri. Fata betulu mongko batal sholatuhu apa sholate makmum masbuk bihi kelawan muksu, karena tengok-tengok wong wis wayahe munggah imam wis bar ndek ya ora tahiyat, ya ora tahiyat seperti di rakaat kedua, terus dia ini tidak berdiri dengan sengaja, maka sholatnya batal. Inta amada lamun jarak sapa masbuk wa alima lan weruh sapa masbuk tahrimahu ing kaharamane mau muksu. Di istilahnya wong salate wis bar kok kowe ora ndang adeg. Dadi setelah imam
mengucapkan salam kedua, maka segeralah makmum untuk berdiri melanjutkan sholatnya. Kecuali pas imam tahiyat terakhir, makmum delalah tahiyat awal. Mocone pelan-pelan, at-tahiyatul mubarakatus. Nah, imam selesai, maka dia meneruskan tahiyat awal terlebih dahulu, baru naik, tidak apa-apa. Wala yakumu, lan ora kena ngadeg sapa masbuk. Wala yakumu, lan ora kena ngadeg sapa masbuk qabla salamil imami, ing dalem sadurunge salame imam. Ya. Maksudnya apa? Ketika imam belum salam, makmum tidak boleh berdiri. Ya, tidak boleh berdiri. Cara wong keliru, wong imam durung salam bare. Ya tidak boleh. Ngenteni imam salam, terus dia baru berdiri. Nah, imam burung salam, dia tidak boleh berdiri. Anak ngotot, Pak. Fa inna ta'ammudahu, mongko sak temene jarak. Fa inna ta'ammudahu, mongko sak temene mau jarak qiyam, jarak berdiri padahal imam belum selesai, bila niyati mufaraqatin, kelawan tanpa niat mufaraqah, kelawan tanpa niat memisahkan diri, ya batalat, mongko batal apa salatul masbuk. Jadi dia belum masuk salam, dia sengaja berdiri, maka sholatnya bisa batal. Titik. Wal muradu, utawi perkara kang den karepaken iku mufaraqatu haddil qu'udi, iku misahaken batese lungguh. Titik. Fa in saha, mongko lamun lali, fa in saha, mongko lamun lali sapa masbuk, au jahila utawa bodho utawa ora weruh sapa masbuk. Jadi dia ini lupa atau tidak paham. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Durung ngasih salam. Mungkin karo ngalamun lho piye, imam tahiyat akhir. Dah belum sampai salam, dia naik. Naik tapi karena lupa atau karena jahil, lam yu'tadda, mongko ora den wilang-wilang. Apa bijami imam, kelawan sekabehane swiji-wiji atakang nekani sapa masbuk bihi kelawan ma hatta yajlisa, sehingga linggih sapa masbuk. Jadi ketika ada makmum ini jamaah, imame sedurunge salam dia sudah naik. Setelah naik dia baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam kok orang naik-naik, berarti aku ya keliru, ya kan? Dan dia tidak mufaraqah, dia harus kembali. Nek gak kembali maka malah batal. Dia kembali. Bacaan yang sudah dibaca, misalkan surat Fatihah, itu tidak terpakai. Mau lam yu'tada jami'u ma'alqa bihi hatta yajlisa. Titik. Fa in ta'amada bila niyatin faraqatan batalat. Wal muradu jahila lam yutada bi jami ma'ata bihi hatta yajlisa. Summa yakum. Tadi setelah dia berdiri karena lali, loh, kok imam masih duduk tahiyat akhir, dia harus kembali. Summa yakumu, mongko nuli ngadeg sapa masbuk ba'da salamil imami, ing dalem ba'dane salame imam. Karena dia turun lagi untuk duduk bersama imam, imam salam dia baru naik kembali. Ba'da salamil imam ya. Jadi imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia berdiri lagi. Padahal tadi sudah berdiri, sudah, karena mendahului imam dia harus kembali duduk. Titik. Wa mata alima, lan ing dalem sak mangsa-mangsa weruh sapa makmum masbuk, walam yajlis lan ora lungguh
sapa makmum masbuk, dia tahu bahwa imam membaca tahiyat, dia malah berdiri. Dia tahu, dia tidak mau kembali. Batolat mongko batal sholatuhu apa sholate makmum masbuk. Sholatnya jadi batal. Sholatnya jadi batal. Kenapa? Karena mendahului imam. Dengan sengaja. Sudah tahu loh imamnya kok tahiyat awal. Maka dia harus kembali. Nah tidak, ya tadi batolat sholatnya batal karena di situ ada unsur mutaba'ah, mengikuti. Wabihi qarafa, wabihi faraka, wabihi lan kelawan iki mau, wabihi lan kelawan iki mau, luzumul julus, wajibnya duduk. Faraka bidani sapa makmum masbuk man ing wong koma kang ngadeg sapa man an imamihi ninggal saking imame man fit tasyahudi ing dalam tasyahud al awali kang awal amidan hale wong kang jarak. Fa innahu mongko sak temene makmum yuk tadu iku den wilang-wilang apa bikira atihi kelawan kiraae makmum. Berbeda dengan kasus tahiyat awal. Ya, no khilaf tahiyat awal. Maksudnya imam tahiyat awal. Tiba-tiba makmum berdiri. Orang melok tahiyat awal. Maka di situ makmum kok membaca apapun, ini membaca apapun itu maksudnya begini. Doa ekonom misalnya membaca Fatihah. Maka ini dihitung sudah. Kok tidak dihitung tidak. Nah, mau kan yang tahiyat akhir kan tidak dihitung. Kalau tahiyat awal ternyata makmum tidak mengikuti terus berdiri. Lam yuk tada. Tidak usah diikuti bikiraati. Qabla qiyamil laili ing dalam sadurunge qiyamul lail. Qabla qiyamul imami ing dalam sadurunge ngadeke imam. Fa innahu yu'tadu. Jadi gini, imam itu kan tahiyat kedua. Tahiyat awal. Makmum ini langsung berdiri, tidak tahiyat awal. Tidak ikut. Terus dia membaca Fatihah, maka Fatihahnya yu'tadu bi, tetap dihitung. Apa-apa, tidak apa-apa. Ini maksudnya begitu. Jadi beda dengan tahiyat akhirnya tahiyat akhir makmum imam tahiyat akhir dia naik karena dia rakaat ketiga tidak niat mufaraqah sengaja dia dosa ya dan dia harus kembali karena apa yang dibaca dengan lesannya pada saat imam tahiyat akhir itu lam yuk tada tidak dihitung berbeda dengan tahiyat awal. Li'anahu krana sak temene makmum masbuk mau la yazamu iku ora wajib hu ing makmum masbuk al audu apa bali ilaihi maring julus. Nah, jadi sing ninggal tahiyat awal ya iku imame ora terus kemudian makmume terus kon balik ora. Nek tahiyat akhir ya kon balik nek ora batal salate. Titik. Pembahasan selesai. Wa syurita lan den syarataken likudwatin krana dadi makmum krana arahe anut itu nek enak dadi makmum apa surutun pira-pira syarat ketika kita menjadi makmum mau menjadi makmum maka ada syarat yang harus kita penuhi apa iku minha iku setengah saking surut niyatuk tidain iku niat dadi makmum sholli fardhu dhuhri iqtidaan sholli fardhu dhuhri iktimaman iki dadi makmum utawa niate ya au jamaatin utawa niat berjamaah sholli fardhu dhuhri jamaatan boleh Pak boleh nek jamaatan malah
sebagai makmum boleh, imam juga boleh. Maksudnya ini kapasitasnya ini yang makmum yang dibahas. Niat ketika kita menjadi makmum maka harus didahului dengan niat di awal sholat. Niatnya piye? Terserah. Sholli fardhu dhuhri iqtidaan. Nah, terus ini dikatakan usolli fardhu dhuhri jamaatan. Ini sama saja boleh Pak, boleh. Awi timamin utawa iktimam utawa dadi makmum bil imami kelawan imam al hadiri kang hadir. Sholli fardhu dhuhri iktimaman. Titik awis sholati utawa niat sholat ma'ahu sartane imam. Diniatnya begitu, niat sholat tapi ma'al imam. Titik ya. Au kaunihi utawa anane makmum iku makmuman, iku dadi makmum. Usolli fardhu dhuhri makmuman, usolli fardhu dhuhri iktimaman, usolli fardhu dhuhri iqtidaan, terserah. Ya, nek sing kepenak usolli fardhu dhuhri jamaatan. Ma'a leniat ma'a taharrumin sartane takbiratul ihram. Jadi niatnya ora kok ager. Oh, gak matene Allah pada saat takbir ini di situ niat. Niat apa sing nduk salat itu. Ae yajibu tegese wajib apa antakuna. Apa yen ta ana hadhihin niyatu apa iki niat ana iku muktaronatan iku den barengaken ma'at taharrumi sartane takbiratul ihram. Jadi niat ini harus dibarengkan dengan takbiratul ihram. Jadi tadi Allah inilah yang dikatakan khusyuk paling minimal dan hukumnya wajib. Itu adalah khusyuk dengan niat di antara takbir Allahu Akbar. Allah ini mesti eling nek salat. Tapi nek ora ya wis bablas. Ya ora sah. Makanya titik poinnya di awal adalah takbiratul ihram dan wajib dilakukan ndogone mau niat ini dilakukan ketika membaca takbir. Yajibu antakuna hadhihin niyatu muktaronatan ma'at taharrumi sartane takbiratul. Ya, seperti kita sholat ya Allah cuman ditambahi titik. Wa idza lam taktarin lan nalikane ora barengi apa niat nahwal iktidai ing sepadane iktidak nganut bitaharrumi kelawan takbiratul ihram. Maksudnya apa? Niate DE untuk ikut jamaah kok tidak dibarengkan dengan takbiratul ihram lam tan akid mongko ora sah al jum'atu nang. Jamaah atau apa jum'atu? Lam tan akid mongko ora sah al jum'atu apa jum'atan. Soale jum'atan ini wajib berjamaah. Dhewe nek ngene. Iki ana imam nduk ngarepku. Terus aku salat sholli fardhu dhuhri arba' rakaatim. Allah, aku gak niat berjamaah. Salat saya sah furadan. Sah saja. Tapi nek sing tak hadepi kali ini adalah saya salat Jumat, maka wajib untuk jamaah. Dan tiba-tiba saya tidak sholli fardhu Jum'ati makmuman ora, iktidaan ya ora salat Jumat tidak Allah. Salatnya
sholat Jumatnya tidak sah. Lam tanakid al Jumatu. Lho bahasane lam tanakid Pak. Iya wong hurung batal re. Kan durung batal. Nek wis di dalam sholat berarti ya betulu utawa yubtilu. Ini kan di mulutnya sholat itu. Apa masuk sholat mana bahasanya lam tanakid. Coba sampean lihat di Riyadul Badi'ah. Nah itu ada gone bab akekah kalau tidak salah. Jadi bahasanya lam mau tabtulu karo lam tabtul karo lam tanakid. Kenapa tanakid ya? Karena belum masuk. Nah ndek jero nih lam tabtul utawa tanakid. Ini hanya istilah saja. Tapi kok anu ya Pak ya bedanya apa? Nah ini nah ini lam tanakid bukan lam tabtul. Kenapa? Karena ini baru mau masuk sholat Jumat. Kenapa di dalam sholat Jumat kok tidak sah? Sholatnya tidak jadi jika tidak diniati jamaah listiratil jamaah. Karena kasaratakane jamaah fiha ing dalam Jumatan. Karena di dalam Jumatan wajib untuk niat jamaah. Jamaahnya wajib sehingga itu harus niat. Nah ora ya dianggap tidak sah. Titik. Watan akidu lan dadi sah. Ghairuha apa liyane Jumat furadan hale ingkang ijen-ijen. Ya tadi aku jamaah karo aan aku nduk mburine aan. Anu sholli fardhu dhuhri arba'a ma'muman imaman Allahu Akbar tapi bukan Jumat saya di belakangnya sholli fardhu beduki Allah ora ana jamaatan maka sholat saya tetap sah tapi furoda sama dengan sholat sendirian bukan jamaah wong ora niat jamaah nah gerakannya nganut misalkan karena sampean iki piye kalau nanti saya jamaah Fatihahnya jelas salah menurut saya. Adalah omahku pinggir masjid. Ini kan problemnya rumah pinggir masjid tidak ikut jamaah mari fitnah, ikut jamaah imamnya jelas tidak bisa membaca Fatihah misalkan. Maka tetap ikut saja. Ini problemnya. Nek kira-kira sak keluarga ana wong lanang loro kakang adi, aku tak nduk ngarep. Kowe jamaah karo aku. Lah kita ndak usah jamaah karo wong iku. Kok bisa? Lah dia baca Fatihahnya seperti itu kan ndak sah iya. Nah, saiki kowe pokoke nduk belakangku wae. Dadi nek aku sholli fardhu dhuhri karo wong iku, aku gak jamaah. Salat dhewe ning gerakanku padha karo sing ngarep. Kowe sing jamaah karo aku siap-siap. Dadi ketika ketoke dhek jamaah karo makmum niate malah dadi imam. Kenapa ngimami adine sing nduk mburine? Sah Pak, ya sah-sah saja. Nah, ini salah satu contoh saja. Titik ya. Falau taroka mongko lamun ninggal. Falau taroka kaya awal tinggal sapa musolli hadihin niyata ing iki niat dia jelas tidak niat au syakka utawa ragu-ragu au syakka fiha ing dalam niat au syakka fiha ing dalam niat jika dia meninggalkan niat atau dia ragu-ragu sudah niat belum wa taba'a lan nganut sapa wong suwiji musolliyan ing wong kang salat fi fi'lin ing dalam gerak penggawene kaan hawa kaya yen ta mudhun sapa wong suwiji lir ruku'i krana arahe rukuk mutabian hale wong kang nganut mutabian hale wong kang anut
lahu maring musalli. Jadi maksudnya apa? Saya ini di belakangnya Aan. Saya tidak jamaah karo Aan, tapi ketika Aan rukuk saya rukuk, Aan bangun saya bangun, misalkan ini. Au fi salamin utawa ing dalem salam. Au fi salamin utawa ing dalem salam. Jadi fi fi'lin au fi salamin. Jadi salame ya nganut sama dengan orang yang baru jamaah bi an qasada kelawan yen ta nejo sapa wong suwiji. Dalika ing ika mau fi'lin au salamin min ghairik tidain saking tanpa nganut bihi kelawan musollian. Musollian yang mau ngarepe utawa imam ya kena. Nejo min ghairik tidain. Tapi ana catatane wato lalan dawa. Urfan ing dalam cara uruf apa intidaruhu. Apa ngenteni neman, ngenteni ne wong suwiji mau lahu maring musallin, atau lahu maring imam. Nek jebasane imam keliru karena ora jamaah ndeke. Lahu maring musallin ya batalat mongko batal salatuhu sapa apa salate man apa salate wong suwiji. Maksudnya begini. Contohnya sing muda ini 2 orang, yang paling muda ini 2 orang. Saya jamaah sama Aan. Kalau tidak ikut jamaah enggak enak karena memang kita diajak jamaah. Tapi dalam keyakinan saya Fatihah Aan ini tidak sah. Karena mocone shad itu menjadi sin. Syiradal tole buang waseh kabeh. Syiradal ladzi. Bagi saya dengan kemampuan saya sendiri yang mungkin lagi ngaji dengan satu kiai pokoknya tidak sah. Nah kalau saya sudah meyakini Fatihahnya Aan tidak sah maka saya tidak boleh berjamaah. Neng kalau saya tidak jamaah itu ewoh. Akhirnya ya saya berangkat jeret di belakang Aan. Ya dikomati nggih. Allahu akbar la ilaha illallah. Aan salat usolli fardul imaman. Ya, aku ya guyu tok. Takbir, saya takbir. Allahu akbar. Saya baca Fatihah. Saya maca qul huwallah. Nah, saya qul huwallah selesai. Ternyata Aan ini belum selesai. Dia maca sabbihisma rabbikal a'la. Nah, saya menunggu terlalu lama. Wah, edan iki. Imam suwe ngene. Tanteni saya hanya menunggu, saya diam saja. Walam yakullahu kufuwan ahad. Mau ruko ora kepena kan wong ndak jamaah. Wah ketoke kok ora jamaah. Nah, ternyata imam membaca sabihi saya qul huwallah bariku menunggu. Nah, karena tola intidaruhu maka salat saya menjadi batal. Paham ya? Tapi beda dengan kasus yang kedua, Aan jamaah dengan saya, cara Aan, tapi saya tidak jamaah karena satu kasusnya Aan membaca Fatihahnya tidak benar. Nah, maka saya tetap di belakang Aan, tapi tidak niat untuk berjamaah. Tapi saya mutabaah, mengikuti saja. Waladhdall, misalkan maghrib, misalkan ya, maghrib. Kan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Kene yang padha waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kene bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah. Kowe ora hafal. Iso ae kan? Pak Momnya ndak hafal. Wih, apa podo alam nasrah tapi tidak hafal, ganti saja alam nasrah akeh apa ora. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wah, nganut dia. Nah, nanti ternyata kita selesai. A'bud lakum dinukum waliyadin. Maksudnya sudah selesai imam hampir selesai misalkan, menunggu sebentar.
rukuk, kita rukuk, tidak apa-apa. Tapi kalau menunggu lama, maka sholatnya menjadi batal. Paham ya? Jadi antara kita ikut jamaah dengan mutaba'ah itu beda. Kita ikut jamaah berarti niatnya jamaah dan mengikuti gerakannya. Bagi orang yang sholat sendirian, tidak niat jamaah, boleh saja mengikuti gerakan orang yang di depannya. Ya, tetapi tidak ada intidharon tawilan. Tapi jangan sampai menunggu yang lama, karena nganut imamnya. Padahal itu bukan imam. Ya misalnya mau satu baris, saya meyakini bahwa bacaannya Aan tidak sah Fatihahnya. Ya jamaah semuanya. Ya saya enggak jamaah, enggak enak, darani sentimen, atau rumah saya dekat masjid, ya saya tetap ke situ. Jamaah dengan Aan, tapi saya tidak niat berjamaah, walaupun liyane ya wallahu a'lam. Nah di situ saya mencoba untuk mutaba'ah, membarengi saja. Rukuk kono sami Allah, kita lesdilok sami Allah. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah intidharon tawilan, menunggu terlalu lama, batolat sholatuhu. Titik. Wa niyatu imamatin utawi niat dadi imam, au jamaatin utawa niat jamaah, sunnatun iku sunnah li imamin kedue imam, fi ghairi jum'atin ing dalem liyane jumatan. Maksudnya apa? Imam selain sholat Jumat, imam tidak wajib niat menjadi imam atau tidak wajib niat berjamaah. Tapi niat usolli fardhu dhuhri imaman, usolli fardhu dhuhri jamaatan ketika dia sebagai makmum, itu hukumnya hanya sunnah. Untuk apa? Liyanala, supaya merkoleh sapa imam. Supaya merkoleh sapa imam. Merkoleh apa? Fadlal jamaati ing kautamaane jamaah. Karena imam niat berjamaah, niat dadi imam. Jadi soalnya begini, imam niat sholat sendirian, yang di belakang niat jamaah. Iki sing tok jamaah ya sing nduk mburine tok. Mulane nanti di belakang mungkin ya itu mung dibahas. Aan sholat sendirian, tidak saya tutul, tidak saya sentuh, terus saya di belakang, saya jamaah karo Aan. Sholli fardhu dhuhri, Allahu akbar. Kono rukuk, saya rukuk. Pertanyaan nih, saya dapat pahala jamaah jelas. Apakah Aan mendapatkan pahala jamaah? Karena dia tidak niat jamaah. Kenapa dia tidak niat? Karena tidak tahu. Ya, sebagian ulama tetap mendapatkan pahala jamaah. Tapi kalau dia tahu, sudah diikuti dari belakang, ternyata dia tidak niat jamaah. Jadi Aan 2 rakaat berdiri terus saya datang. Saya mengikuti dia bilang sholli fardhu dhuhri jamaatan ta fardhu dhuhri ma'muman Allah. Aan dengar, oh iki Pak Liwat jamaah karo aku iki. Terus dia niat, ya sah aku niat jamaah karo Pak Liwat. Iki berarti Aan mendapatkan pahala jamaah. Tapi kalau dia tidak niat jadi imam atau tidak niat jamaah, padahal dia dijamaai dari belakang, jelas tahu ya dia tidak mendapatkan pahala orang untuk fadilai berjamaah. Kenapa kok hukumnya sunat? Lil walil khuruji, supaya mendapatkan pahala fadilai jamaah walil khuruji. Lan krana arahe metu min khilafiman, saking khilafe ulama, khilafe wong aujaba kang majibake sapa man ha ing niyatu imamatin au jamaatin. Maksudnya apa? Imam sebaiknya ketika berjamaah dengan orang lain ya diniati jamaah. Walaupun hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang mewajibkan. Nek ora ya ora sah. Wa tasihhu niyatuha sumakola wa nasi wa tasihhu niyatuha ma'a taharrumihi wa illam yakun khalfahu ahadun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.